Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat di seluruh Nusantara. Apa kabar? Saya Wardah Haryani, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan pengajar praktik Bapak Sukma Deni Rukmana SPD dan fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Suyono MM. Baiklah, kali ini saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan koneksi antar materi tugas modul 11A9. Adapun pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, mindset yang saya percayai bahwa peserta didik hanya sebagai objek dan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center learning. Anak didik harus mengikuti segala instruksi apapun dari guru di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik diharuskan memahami semua materi ajar untuk mencapai ketuntasan pembelajaran. Yang ketiga, aspek tujuan pembelajaran lebih mengutamakan penilaian kognitif anak saja daripada aspek lainnya, seperti aspek keterampilan dan karakteristiknya. Yang keempat, membuat aturan kelas secara sepihak, cenderung seperti hukuman dan paksaan terhadap anak. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah yang pertama tentunya pada proses pembelajaran yang menghamba pada anak atau memerdekakan anak dalam belajar dengan menerapkan pendidikan yang bersifat among seperti istilah yang diberikan Ki Hajar Dewantara. Artinya tidak adanya hukuman, karena hukuman bukan untuk menumbuhkan potensi anak, justru akan menghambat jiwa merdeka sang anak. Serta pendidik tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai mitra bagi anak didik yang menuntun bakat dan minat dengan penuh keikhlasan dan penuh kasih sayang. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sebagai sumber belajar. Jadi apapun yang ada di lingkungan bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang bisa digunakan anak-anak didik dan guru sebagai sumber belajar. Karena belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita bisa belajar. Yang ketiga, menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya dengan lebih cermat dalam melihat dan menggali keberagaman dari minat dan bakat mereka, serta menuntun anak untuk tetap menjunjung nilai-nilai budaya kita yang positif. Yang keempat, tidak memfokuskan pada penilaian kognitif saja. Dan yang kelima, mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran, karena bermain merupakan salah satu kodrat dari dalam diri anak, sehingga pembelajaran bisa terintegrasi dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya dengan tidak menghilangkan dari keesensialan kompetensi tersebut. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama. Membuat kesepakatan kelas sebagai wujud merdeka belajar. Mereka merasa dihargai dan dilibatkan sebagai subjek, serta tentunya mereka akan lebih present dengan kesepakatan yang dibuat secara bersama, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki komitmen dengan apa yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, penguatan karakter profil Pancasila. Membuat kegiatan rutin dengan penguatan karakter dan literasi sebagai wujud menghargai nilai-nilai budaya kita dalam mengarahkan anak didik untuk memiliki profil Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Dengan nama kegiatan yang saya buat adalah Morning Reflection and Motivation dan Tadarus Bersama. Yang ketiga, tidak berfokus pada penilaian kognitif, yaitu melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Tentunya melakukan asesmen pembelajaran secara komprehensif sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya memfokuskan pada penilaian kognitif saja, namun juga bisa melihat keberagaman karakteristiknya dan menggali bakat dan keterampilannya untuk tetap memberikan penilaian. Yang keempat, desain pembelajaran yang merdeka belajar.
merancang dan menerapkan desain pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik atau student center learning sebagai wujud merdeka belajar dan tentunya tetap mengedepankan budi pekerti yang baik serta mengkaitkan dengan budaya lokal yang positif. Konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentunya selaras dengan penerapan kompetensi pelajar abad 21, yaitu critical thinking and problem solving, creativity, communication, and collaboration, serta menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah dan proyek, sehingga mereka bisa berpikir kritis dan solutif atau kemampuan menyelesaikan masalah. Dengan bermain mereka bisa berkolaborasi dan dengan belajar kelompok bisa bekerja sama dengan menerapkan gotong royong. Dengan kolaborasi atau kerjasama ini juga menimbulkan komunikasi dan interaksi satu sama lain dalam mengungkapkan pendapat dengan cara yang baik. Tentunya yang tak kalah penting adalah dengan kolaborasi ini akan menciptakan kreativitas mereka. Makan pempek ikan tenggiri. Pinggir Sungai Musi, perahu berjejer. Mari rekan semua kita berkolaborasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Anggun dan Menawan, kain songket. Sudah terkenal sejak dahulu. Mari bersama kobarkan semangat. Guru bergerak, Indonesia maju. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.